selamat pagi kepada seluruh penonton YouTube channel CCC. Semoga semuanya diberi kesehatan dan harinya menyenangkan. Kembali lagi bersama saya, Dr. Jessica. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai topik bibir suming dan lelangit. Jadi kalau dari episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai bibir suming dan lelangit secara umum, hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai tata laksana bibir suming dan lelangit, yang tentunya akan dibawakan oleh Dr. Vika Tania, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, yang merupakan teaching staff di FKUI RSCM dan juga salah satu dokter yang praktek di Cleft and Craniofacial Center, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta. Mari kita sambut Dr. Vika Tania. Halo dok. Halo Dr. Jessica. Ibu-ibu Halo dokter. sekalian. Bagaimana dok rasanya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dr. Jessica gimana dok kabarnya? Baik juga dok, yang pasti sangat bersemangat untuk membahas tentang topik tata laksana komprehensif bibir suming dan lelangit hari ini dok. Jadi dari episode sebelumnya kita membahas mengenai topik bibir suming dan lelangit secara umum yang dibawakan oleh Dr. Kristalina Bangun, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan kraniofacial. Nah, mungkin Dr. Vika boleh merefresh nih ilmu yang kemarin dibawakan oleh Dr. Krista mengenai apa itu definisi bibir suming dan lelangit dan mungkin tipe-tipenya, dok. Oke, ya nanti saya coba merefresh ya teman-teman sekalian. Jadi memang bibir sumbing itu secara definisi merupakan kelainan kongenital di mana ditemukan celah pada bibir. Kalau sumbing lelangit tentunya celahnya ditemukan pada lelangit. Nah, untuk tipe-tipe sumbing bibir sendiri ada beberapa tipe. Sumbing bibir itu ada yang sumbingnya di satu sisi atau sumbing bibir unilateral, dan ada sumbing bibir yang berada di dua sisi bibir, yaitu disebut juga sebagai sumbing bibir bilateral. Nah, masing-masing sumbing itu pun ada tipe subtipenya lagi. Ada sumbing bibir yang hanya sebagian, disebut sebagai sumbing bibir yang incomplete, atau bahkan sumbing bibir di mana sumbingnya hanya terlihat benar-benar sedikit sekali, tidak sampai melibatkan belahan pada otot, namun terlihat dari sisi luar, dari sisi kulitnya, kita sebut sebagai sumbing mikroform. Nah, ada juga sumbing yang benar-benar lengkap sampai celah pada dasar hidung. Itu disebut sebagai sumbing bibir yang komplit. Jadi bisa incomplete atau komplit, atau bahkan mikroform, dan juga bisa unilateral satu sisi atau dua sisi disebut sebagai bilateral. Itu sih sebenarnya Dr. Jessica. Oke, baik dok. Mungkin cukup menjelaskan ya kepada teman-teman sekalian dan cukup merefresh memori tentang episode sebelumnya. Nah, yang paling sering ditanyakan oleh ibu-ibu nih dok, atau misalnya tenaga medis di luar sana, bagaimana sih cara mendeteksi sumbing bibir lelangit, terutama untuk tipe-tipe yang contohnya dok, sumbing lelangit tapi tanpa sumbing bibir, gimana dok kira-kira? Oke. Jadi sebenarnya untuk mendeteksinya tentunya pada saat bayi tersebut lahir, biasanya memang sudah menjadi protokol dari sejawat kita dokter anak untuk melihat segala kelainan kongenital yang mungkin ada pada bayi, termasuk diantaranya untuk melihat ke dalam langit-langit pasien. Nah, jadi sebenarnya pada awal pasien lahir itu sudah bisa terdeteksi apabila ada celah pada langit-langit. Mungkin kalau sumbingnya pada bibir, melibatkan bibir langsung kelihatan ya Dr. Jessica ya, tapi kalau pada langit-langit, pada pasien-pasien di mana misalnya sumbing langit-langitnya hanya sebagian, hanya pada langit-langit lunaknya saja yang pada bagian paling belakang, kadang-kadang tidak mungkin miss melihatnya. Karena bayi-bayi juga kadang-kadang mau disuruh buka mulut besar-besar baru lahir juga kadang-kadang sulit gitu. Jadi mungkin salah satu peran besar orang tua adalah untuk pada saat anaknya sudah pulang, pada saat pemberian susu atau pada saat pemberian makan, bisa sekali-sekali dilihat tuh langit-langit anaknya lengkap atau tidak sampai ke belakang. Karena memang kadang-kadang memang sulit kalau pada saat pasien benar-benar baru lahir untuk dilihat gitu.
Iya. Memang sulit ya, Dok, ya, terutama apalagi kalau, celahnya yang, kecil, sedangkan, anak juga mulutnya belum terlalu besar, apalagi masih baru lahir, Dok. Iya. Kalau misalnya ada yang sempat menanyakan, Dok, apakah bisa sih terdeteksi dari sejak di dalam kandungan? Apakah benar, Dok? Oke, kalau untuk sumbing bibir, sampai sumbing bibir lengkap, alveolus, sampai ke langit-langit, itu biasanya memang dari USG, dari sejawat kita TS, Obsgyn itu sebenarnya bisa terlihat, terutama yang komplit, gitu. Kalau memang sumbingnya hanya langit-langit, yang soft pellet tadi, kalau yang langit lunak, mungkin memang agak sulit untuk mendeteksinya. Tapi kalau yang melibatkan struktur bibir, biasanya terlihat, apalagi diperiksa dengan USG 4 dimensi misalnya, itu pasti akan terlihat. Dan biasanya sejawat kita TS kebidanan itu bisa mendeteksi mulai dari trimester pertama, akhir trimester pertama, dan seterusnya. Karena memang seperti kita ketahuin, pembentukan organ-organ itu dimulai pada trimester pertama. Jadi apabila ada kelainan pada bibir, wajah, langit-langit, itu pada minggu-minggu keempat sampai minggu ke-10 proses pertumbuhan, pembentukan janin itu biasanya kelainannya terjadi pada minggu ke-4 sampai minggu ke-10. Sehingga apabila dilakukan pemeriksaan USG pada minggu-minggu tersebut atau sesudahnya, apabila sudah terdapat celah pada bibir dan langit, itu dari sejawat kita kebidanan mungkin sudah bisa dilihat dengan menggunakan USG. Baik, Dok. Jadi memang kalau ditanya seberapa dini, bisa sedini mungkin ya, Dok, bahkan sebelum Ya, anaknya lahir kalau misalnya yang, komplit dan bisa terlihat dari USG ya, Dok, atau kalau misalnya iya, belum terlihat pun untuk kasus-kasus yang incomplete atau microform bisa dilihat pada saat lahir, dan untuk kasus di mana tidak ada celah bibir dan hanya celah langit bisa diperiksa oleh dokter anak ya, Dok, ya, setelah lahir iya, juga. Baik, Dok. betul. Kalau misalnya, ada yang, sering menanyakan juga, Dok, seberapa dini sih perlu dibawa untuk kontrol dan untuk, konsultasi ke dokter spesialis bedah plastik? Oke. Jadi memang tahapan-tahapan untuk tata laksana bayi dengan celah bibir dan langit-langit tuh memang dari awal sekali ya, Dokter Jessica. Jadi kalau misalnya sudah diketahui anaknya dari usia kandungan misalnya sudah diketahui akan mempunyai anak dengan dengan kebutuhan khusus bibir sumbing tersebut, dari awal kehamilan sebenarnya sudah bisa konsultasi, terutama untuk konsultasi misalnya konsultasi psikologis, terus untuk kita benar-benar bisa meyakinkan keluarga pasien kalau sumbing bibir ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan sedemikian rupa sehingga menjadi kekhawatiran yang berlebihan pada orang tua. Jadi kalau dibutuhkan pada saat prenatal pun kita bisa lakukan konsultasi. Namun kalau misalnya orang tua pasien sudah cukup menerima, sudah cukup paham, konsultasi bisa dilakukan juga setelah pasien lahir. Sedini mungkin tentunya lebih baik karena ada tata laksana awal yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan sumbing bibir dan langit-langit dari awal dia lahir. Contohnya tata laksana apa selain edukasi? Nah, dari awal-awal pasien lahir, misalnya pasien dengan sumbing bibir, lelangit komplit, baik unilateral ataupun bilateral, pada minggu-minggu awal kelahirannya, pada minggu pertama dan minggu kedua, itu bisa dilakukan pemasangan NAM oleh TS ortodonti kita. Mungkin nanti penjelasan NAM lebih lanjutnya akan ada episode lain ya, Dok ya. Benar, Dok. Kalau untuk dokter bedah plastik sendiri, tentunya kita bisa mengedukasi pasien mengenai mengedukasi orang tuanya tentunya ya, mengenai kapan tindakan-tindakan operasi apa saja yang dapat kita lakukan kepada pasien, umur berapa saja, persiapan operasinya apa saja. Terus kalau misalnya konsultasi ke dokter bedah plastik pada awal-awal kelahiran, kita bisa mengedukasi orang tua juga mengenai bagaimana cara pemberian nutrisinya, pemberian ASI-nya. Kadang-kadang orang tua juga suka takut, "Dok, anak saya takut nih nggak bisa nyusu, takut kesedek, terus segala macam." Jadi mungkin memang kalau konsultasinya di awal-awal kita benar-benar bisa mengedukasi orang tuanya bagaimana cara
memberi susu pada anaknya gitu. Jadi biar nggak takut, intinya sih itu sih dok. Jadi memang tata laksana bibir sumbing dan lelangit ini nggak hanya tata laksana bedah ya dok yang diberikan oleh spesialis bedah plastik, tapi juga kita memberikan dukungan baik dari segi moral, dan juga kita akan melibatkan banyak multidisiplin yang lain ya dok ya. Iya benar. Oke, mungkin bisa dijelaskan dok, bagaimana sih rangkaian tata laksana atau terapi-terapi dari segi bedah nih dok, karena kan mungkin ibu-ibu berpikir kalau ke spesialis bedah plastik pasti ada tata laksana dari segi operasi di luar dukungan dari segi psikologis maupun terapi-terapi lainnya. Oke, jadi kalau dari segi pembedahan sendiri, operasi anak-anak dengan celah bibir dan lelangit itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah penutupan celah bibirnya. Nah, itu biasanya kita lakukan pada saat anak berusia minimal 10 minggu atau kira-kira usia 3 bulan. Terus syarat yang kedua adalah tentunya anaknya dari hasil labnya tidak anemia atau HB-nya, kadar hemoglobin darahnya lebih dari 10 gram per desiliter. Lalu kemudian berat badan, HB, dan tadi minggu ya, 10 minggu, HB, dan juga berat badannya. Berat badannya harus lebih dari 10 pound atau kira-kira sekitar 5 kiloan. Nah, itu 3 syarat utama sebelum anak tersebut dapat dilakukan tindakan operasi labioplasti atau penutupan celah bibir. Nantinya setelah tindakan operasi bibir, tahapan kedua adalah penutupan celah lelangitnya. Nah, untuk penutupan celah lelangit sendiri ada beberapa tipe operasi yang bisa dilakukan yang mempengaruhi timing operasinya. Tapi secara rata-rata biasanya kita bisa melakukan tindakan operasi penutupan celah langit-langit pada saat anak-anak itu berumur antara 6 sampai 9 bulan untuk tahap pertama apabila operasinya dilakukan dalam 2 tahap. Dan nanti tahap keduanya pada saat anak tersebut berumur 2-3 tahun. Itu apabila operasi penutupan celah langitnya 2 tahap ya Ibu-Ibu. Nah, kalau penutupan celah operasi langit-langitnya dilakukan dalam 1 tahap, biasanya kita rata-rata mengerjakan operasi pada anak usia 9-18 bulan. Gitu. Nah, setelah operasi penutupan langit-langit, tahapan berikutnya nanti kita lihat nih anaknya umur-umur 5-6 tahun sebelum dia masuk sekolah, ada nggak operasi-operasi kecil yang bisa kita lakukan? Ada revisi-revisi yang perlu dilakukan atau tidak? Misalnya parut bibirnya masih kurang baik, bisa kita lakukan revisi lagi. Atau hidungnya mungkin terlalu miring atau lubang hidungnya terlalu tidak simetris, itu bisa kita lakukan revisi juga untuk hidungnya. Lalu untuk bibir, hidung, lelangitnya juga kalau misalnya setelah dalam proses panjang tersebut ada pemeriksaan dari sejawat rehab medik kita, ada masih ada gangguan dalam fonasi sehingga ada gangguan velopharyngeal insufficiency, itu juga bisa kita lakukan tindakan perbaikan lelangitnya lagi. Nah, itu umur-umur 5-6 tahun itu bisa kita lakukan revisi-revisi. Nah, nanti masih panjang nih, itu kan udah selesai bibir dan langit-langit. Nanti umur-umur 10-11 tahun, anaknya kita bisa lakukan namanya penutupan celah gusi. Kan anak-anak dengan sumbing bibir, langit-langit, gusinya juga tentunya belah kalau lengkap. Nah, untuk penutupan celah gusinya itu, tentunya setelah kita konsultasikan juga dengan ortodontis atau dokter gigi, mereka akan melakukan pemasangan braces pada pasien tersebut. Nanti kita lakukan penutupan celah gusinya itu umur-umur 10-11 tahun. Nanti setelah itu pas anaknya sudah selesai pubertas, umur-umur 16-17 tahun, kalau dirasa pertumbuhan rahang atasnya tidak seimbang dengan rahang bawahnya, proporsi wajahnya, proporsi tulang wajahnya kurang baik, itu masih bisa kita lakukan lagi tindakan operasi berupa bedah rahang atau orthognathic surgery untuk benar-benar memperbaiki profil dari wajah anak tersebut, gitu dok. Jadi tahapan operasinya itu cukup panjang dok, sampai anaknya benar-benar selesai pubertas umur-umur 18-19 tahun. Gitu.
Baik, Dok. Jadi memang benar-benar tahapan yang sangat komprehensif ya, Dok, ya. Tidak hanya kita, Iya, memperbaiki celah bibirnya, celah lelangit, tapi juga kita memperbaiki, dari segi anatomis maupun estetik ya, Dok, ya. Dan ini memakan waktu bisa dibilang dari anaknya baru lahir 3 bulan, yaitu operasi, celah bibir, kemudian dilanjutkan dengan operasi celah lelangit sekitar 9 bulan, dan hingga akhirnya nanti harus, penutupan celah alveolus dan juga tata laksana estetik lainnya yang mungkin akan memperbaiki dari segi looks ya, Dok, ya. betul. Iya, Jadi mungkin memang ibu-ibu harus lebih meluangkan waktunya untuk konsultasi dan juga harus siap baik secara mental dan juga karena memang tidak hanya anaknya yang membutuhkan dukungan moral, tapi juga keluarganya ya, Dok, ya? betul. Iya, iya, iya. Karena ini panjang sekali kadang-kadang kalau misalnya memang support dari keluarga kurang, jadinya penata laksananya juga tidak bisa maksimal gitu. Jadi dukungan orang tua, dukungan lingkungan itu juga sangat penting, Dok. Jadi itu termasuk dalam tata laksana, non pembedahan ya, Dok, ya bisa dibilang. Kira-kira Iya, ada kerjasama dengan dokter spesialis apalagi, Dok, untuk tata laksana yang non pembedahan ini? oke. Jadi untuk tata laksana a pasien-pasien dengan sumbing tentunya sangat komprehensif dan multidisiplin. Dokter bedah plastik tidak bekerja sendiri. Kita di Cleveland Craniofacial Center RSCM sendiri, kita punya satu tim khusus yang untuk penanganan komprehensif dari anak-anak dengan sumbing. Tim-tim ini terdiri dari awal ada dokter ortodontis tersebut yang menangani tidak hanya masalah pembentukan gigi, tapi mulai dari pembentukan alveolarnya, gusinya. Jadi mengatur bagaimana supaya gusinya posisinya anatomis mungkin. Juga untuk mengatur dari lengkung dari langit-langitnya juga sebelum kita lakukan tindakan operasi. Jadi peran dokter ortodonti ini mulai dari pasien baru lahir sampai nanti pasien yang sudah tumbuh gigi, giginya dirapihkan lagi. Nanti juga pada saat anaknya sudah pubertas untuk pertumbuhan rahang, untuk apabila kita perlu lakukan tindakan orthodontic surgery pun masih bekerja sama dengan ortodontis. Lalu selain ortodontis, tim kita juga ada dokter rehabilitasi medik, di mana dokter rehab medik tersebut akan melakukan evaluasi terhadap kemampuan bicara pasien. Dilihat dari gerakan langit-langitnya, apakah ada masalah dari anatomi atau fungsional. Nah, hal tersebut akan dievaluasi dengan sejawat kita dari rehabilitasi medik. Nah, lalu juga sejawat kita dari rehabilitasi medik bekerja sama dengan sejawat dari THT juga melakukan pemeriksaan pada kemampuan menelan pasien, karena tentunya mulut langit-langit tidak hanya berpengaruh pada bagaimana cara bicara, tapi bagaimana juga cara menelan. Apakah ada masalah terhadap hal-hal tersebut? Nah, kalau ada masalah mungkin ada tindakan-tindakan rehabilitasi yang bersifat non-surgical atau dari evaluasi bisa dilihat lagi apakah ada membutuhkan tindakan surgical. Oke, tentunya juga sejawat THT kita tidak hanya memeriksa bagaimana kemampuan menelan atau kemampuan berbicara, juga sejawat THT kita tentunya akan memeriksa bagaimana apakah ada kelainan telinga. Karena mulut tentunya berhubungan dengan telinga. Jadi anak-anak dengan kelainan sumbing bibir dan langit seringkali mempunyai masalah radang pada telinga atau mungkin masalah pendengaran yang perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh sejawat THT kita. Lalu selain itu, selain dokter gigi, rehabilitasi medik, dokter THT, nah tentunya juga ada sejawat-sejawat lain yang berperan dalam tim craniofacial ini. Tentunya kalau pada saat pembedahan ada sejawat anestesi, perawat gigi, perawat bedah, dan dukungan-dukungan mental, spiritual dengan sejawat-sejawat dari psikologis. Itu sih, Dok. Baik, jadi memang kalau ke Cleft and Craniofacial Center di RSCM itu udah one stop service ya, Dok, ya bisa dibilang, karena Iya. memang
CCC terdiri dari tim yang terdiri dari berbagai macam spesialisasi dan multidisiplin, ya, di mana pasien hanya datang ke sana, kemudian akan ditata laksana dari berbagai perspektif gitu ya dok ya. Dok? Iya. Oh baik dok. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dok, kenapa sih tata laksana sumbing ini harus bertahap? Mungkin ada orang yang mungkin ibu-ibu di luar sana bingung apakah saya harus menjalani semua tahapan itu sampai anak sudah besar, apakah boleh pilih beberapa saja? Mungkin itu yang menjadi pertimbangan mereka, karena kan pasti itu akan membebani baik secara dari segi moral maupun material dok. Jadi apakah wajib harus bertahap seperti ini? Oke, sebenarnya kalau ditanyakan wajib atau tidak, tentunya kembali lagi ke orang tua pasien dan pasien ya. Karena tahapan-tahapan yang panjang ini adalah tahapan di mana kita ingin mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin untuk pasien. Karena harapan kita pasien-pasien tersebut dapat tumbuh dan berkembang dan bersosialisasi dengan baik tanpa mengalami minder atau hal-hal seperti itu ya dok ya. Tapi memang kalau misalnya ditanyakan mana yang wajib, kadang-kadang orang tua pasien yang tidak terlalu memikirkan segi estetik, tentunya yang wajib ya minimal penutupan celah bibir dan langit-langit gitu yang dilakukan pada usia 3 bulan dan usia 1,5 di bawah 2 tahun lah. Kalau zaman dulu, zaman belum ada Cleft and Craniofacial Center seperti ini, memang fokus utama dari tindakan pembedahan adalah penutupan celah bibir dan langit-langitnya. Tapi kesini-sini setelah ada terbentuknya center-center Cleft and Craniofacial seperti yang ada di RSCM pada saat ini, kita tidak hanya memikirkan penutupan secara anatomi celah bibir dan langit-langit, tapi kita juga memikirkan fungsi jangka panjang dari pasien. Jadi kita pikirkan juga mengenai bagaimana kualitas bicaranya, bagaimana dari kualitas pertumbuhan rahangnya. Jadi tidak hanya penutupan sesuatu yang bisa dilihat gitu. Jadi secara fungsional anak tersebut juga harus berfungsi secara semaksimal mungkin dan sebaik mungkin gitu. Nah, itulah yang kita harapkan kita bisa lakukan, kita bisa berikan kepada pasien tata laksana optimal kita sampai dia benar-benar secara anatomi dan secara fungsional semaksimal mungkin, dok. Baik dok, jadi memang tujuannya adalah untuk memaksimalkan outcome ya dok, baik dari segi fungsi maupun estetik, tapi itu juga dikembalikan kepada keluarga dan komitmen keluarga pasien ya dok, dan juga akan disesuaikan dengan jenis dan tipe dari kelainan kongenitalnya sendiri, karena tiap pasien pasti memiliki kasus yang berbeda ya dok. Iya betul, betul dok. Tentunya kalau misalnya kelainannya sederhana, misalnya cuman hanya sumbing bibir mikroform gitu, ya pastinya tata laksananya nggak bakalan sampai dia butuh operasi rahang, karena kan rahangnya pasti nggak ada masalah gitu. Oke, siap dok. Berarti mungkin pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan, bagaimana sih dok kalau misalnya kita telat mencari pertolongan? Karena memang topik bibir sumbing dan langit ini bisa dibilang agak tidak terlalu banyak dibahas di masyarakat awam, dan mungkin mereka juga tidak memiliki akses untuk mendengar atau menonton YouTube channel ini, atau untuk mendapat akses konsultasi ke dokter spesialis, dan banyak dari mereka yang datang sudah melewati batas tahapan yang pertama, contohnya penutupan celah bibir. Misalnya mereka datang pada usia 4 bulan. Bagaimana dok kalau seperti itu kasusnya? Oke, jadi untuk operasi bibir sendiri, memang yang biasa kita lakukan adalah pada saat pasien-pasien berumur 3 bulan atau minimal 10 minggu deh.
Nah, bagaimana kalau misalnya pasiennya datang umur-umur 4 bulan, 5 bulan? Sebenarnya tidak ada masalah, kita tetap bisa lakukan penutupan celah bibirnya. Cuman memang bibir itu kan berperan juga dalam pembentukan suara. Jadi anak-anak bayi dengan umur-umur 6 bulan tuh kadang-kadang sudah mulai berbicara di mana bicara bibir gitu, gitu kan. Jadi kalau misalnya bibirnya bercelah, kadang-kadang pembentukan suara bibir itu mulai terganggu. Jadi biasanya kita untuk timing optimal untuk melakukan celah bibir biasanya sebelum bayi-bayi mulai berbicara dengan gerakan-gerakan bibir, biasanya di bawah usia 6 bulan. Tapi kalau misalnya pasien datang sudah lebih dari 6 bulan pun tetap bisa kita lakukan tentunya. Tentunya akan tetap membuat perbedaan yang cukup bermakna dibandingkan dengan tidak dioperasi, baik secara fungsional dan juga secara estetik. Mungkin yang lebih sensitif lagi apabila bayi-bayi dengan sumbing lelangit di saat datang sudah lebih dari usia optimalnya, misalnya sudah lebih dari usia 2 tahun. Apa yang bisa kita lakukan gitu, Dok? Jadi biasanya bayi-bayi dengan usia lebih dari 2 tahun tentunya tetap kita lakukan penutupan celah bibir, celah langit-langit, celah lelangitnya. Kadang-kadang kalau pada saat kita baksos misalnya, Dok, kadang-kadang ada yang udah umur 30, 25 tahun bahkan yang belum dilakukan penutupan celah lelangit. Itu tetap kita lakukan penutupan celah lelangitnya kalau yang sudah dewasa-dewasa seperti itu. Mungkin memang kita perlu edukasi pada pasien atau pada orang tua pasien apabila sudah lewat dari timing optimal dilakukan penutupannya, mungkin kualitas suara yang dihasilkan setelah kita lakukan tindakan operasi tidak akan betul-betul bisa mendekati normal karena memori yang sudah dibentuk dengan pembentukan suara pada saat celah lelangitnya terbuka sudah terbentuk. Jadi yang kita bisa lakukan adalah tetap kita lakukan penutupan celah langit-langit dengan memaksimalkan pertemuan otot sebaik mungkin, tapi memang apabila sudah telat, fonasi yang terbentuk tidak bisa betul-betul baik seperti pada pasien-pasien yang kita lakukan penutupan celah lelangitnya pada saat usia yang optimal gitu, Dok. Nah, jadi memang mau umur berapapun mereka datang dengan kondisinya masih bisa ditata laksana secara bedah ya, Dok. Namun memang perlu diperhatikan pada ibu-ibu atau tenaga medis di luar sana bahwa semakin dini ditata laksana, outcome-nya juga akan semakin baik dari segi fungsi ya, Dok ya. Betul. Baik, Dok. Mungkin untuk sesi kali ini terima kasih kepada Dr. Vika telah membagi ilmunya mengenai tata laksana sumbing bibir dan langit dan juga tata laksana baik dari segi bedah maupun non bedah yang sangat komprehensif ya, Dok, dan juga membahas multidisiplin yang terlibat dalam penanganan komprehensif dari bibir sumbing dan langit ini. Baik, Dok, terima kasih banyak atas waktunya, Dok. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, terutama membahas topik-topik yang lebih menarik mengenai bibir sumbing dan langit. Terima kasih kepada penonton YouTube channel CCC telah mendengarkan sesi kali ini. Sampai jumpa.